Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 415200145. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar 1 mata kuliah Deep Learning. Oke, di sini di bagian A nomor 1, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Jawabannya menurut Kohler-Francois, ciri utama dari algoritma machine learning dibandingkan dengan pemrograman klasikal atau pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk membuat komputer memprogram dirinya sendiri. Kemudian di nomor 2, pertanyaannya ada apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Di sini jawabannya kinerja model machine learning dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pemilihan model yang di-training untuk melakukan pemetaan dari data ke tabel, kemudian pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran, kemudian yang selanjutnya ada nilai awal parameter model, dan yang terakhir ada jumlah kualitas data training yang dipergunakan untuk aproksimasi fungsi target. Kemudian yang ketiga, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Jawabannya supervised adalah algoritma machine learning menggunakan data terlabel, contohnya input di mana outputnya diketahui. Algoritma supervised learning menerima sekumpulan input dengan output yang tepat. Setelah itu, algoritma ini belajar dengan membandingkan output sebenarnya dengan output yang benar untuk menemukan error atau kesalahan. Dalam supervised learning, algoritma dapat memodifikasi model agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Intinya, supervised learning ini algoritma dilatih terlebih dahulu baru bisa bekerja. Kemudian unsupervised machine learning adalah kebalikan dari supervised learning. Pada metode machine learning ini, data yang diolah tidak memiliki label dan sistem tidak mengetahui jawaban atau output yang benar. Kemudian nomor 4, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan atau pemberian penalti terhadap keputusan yang tidak diinginkan. Metode reinforcement learning mengintegrasi metode pembelajaran dengan sebuah aplikasi yang memberikan umpan balik bagi setiap keputusan yang telah diambil. Dengan mekanisme ini, maka algoritma pembelajaran akan belajar dari kesalahan dan membuat sebuah keputusan. Nomor 5, apa definisi dari deep learning? Deep learning dapat diartikan sebagai salah satu teknik dalam machine learning yang mengarahkan sebuah sistem komputer maupun mesin untuk bekerja layaknya manusia secara natural, yakni dengan mempelajari situasi dengan pembelajaran atau pemrograman tertentu. Kemudian nomor 6, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Yang pertama, perbedaannya ada di jumlah data. Perbedaan pertama terletak pada jumlah data yang diolah, terutama performa ketika jumlah data terus mengalami peningkatan. Algoritma deep learning tidak mampu mengolah data dalam jumlah kecil karena membutuhkan data dalam jumlah yang besar. Sedangkan machine learning bisa mengolah dan memproses data dalam jumlah yang lebih kecil. Kemudian yang B, lama waktu eksekusi. Algoritma machine learning mengeksekusi dan data mentah dalam waktu 1 menit hingga hitungan jam. Namun sebaliknya, deep learning membutuhkan selang waktu yang lebih lama. Bahkan untuk menyelesaikan suatu proses, deep learning bisa menghabiskan waktu hingga beberapa minggu. Kemudian yang C, kemudahan interpretasi. Machine learning tersusun dari sederet algoritma, beberapa diantaranya mudah untuk Anda interpretasikan, seperti poin keputusan atau decision tree. Akan tetapi beberapa algoritma lainnya cukup sulit untuk Anda pahami, seperti SVM dan XGBoost. Kemudian ada di nomor 7, jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron merupakan salah satu teknik jaringan saraf tier 1 yang paling sederhana.
Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning, artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan di-training dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Kemudian nomor 8, sebutkan tahapan perceptron training rule. Perceptron adalah salah satu metode pelatihan jaringan saraf tiruan yang memakai prosedur algoritma training. Jaringan ini terdiri dari neuron tunggal dengan bobot hipnotik yang diatur menggunakan fungsi aktivasi heart limit. Produser pelatihan dari perceptron saat proses iterasi menghasilkan bobot konvergen. Bobot ini akan dilatih sesuai dengan pola input sehingga dihasilkan output sesuai target. Perceptron tersusun atas 3 lapis neuron yaitu unit sensor, unit asosiasi, dan unit output. Unit sensor dan asosiasi menggunakan aktivasi biner, sedangkan unit output menggunakan fungsi aktivasi 1, 0 atau min 1. Kemudian nomor 9, apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Yang dimaksud dengan yang di atas besarnya peluang ketidakpastian terjadinya resiko yang diperkirakan berdasarkan data historis frekuensi keseringan dari kejadian yang serupa. Skala nilai peluang kemungkinan resiko tergantung dari sistem yang diamati. Kemudian nomor 10, jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Univariate karena distribusinya bergantung pada suatu input variabel, misalkan X. Distribusi univariate Gaussian dikarakteristikan oleh variabel X, min, dan variance. Univariate Gaussian bergantung pada satu random variabel saja, yaitu X. Multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variable. Jelaskan perangkat keras. Kemudian nomor 11, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Ketersediaan Graphic Processor Unit atau GPU atau Tensor Processor Unit atau TPU adalah 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU sehingga memungkinkan percepatan waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Kemudian nomor 12, tools atau software apa yang digunakan untuk deep learning? Yang A itu ada Iris Dataset dan yang B itu ada Twitter Sentiment Analysis Dataset. Kemudian nomor 13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Contohnya ini ImageNet, sebuah dataset yang terdiri dari 1.200.000 gambar untuk training dan 100.000 untuk testing. Dataset ini terdiri dari 1.000 kelas, jadi untuk setiap kelas ada 1.200 gambar. Nomor 14, apa yang dimaksud dengan activation function? Yang dimaksud dengan activation function itu operasi matematik yang dikenakan pada sinyal output Y. Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan neuron berdasarkan wake sum dari input. Secara umum terdapat dua jenis activation function, yaitu linear dan non-linear. Nomor 15, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah salah satu komponen paling mendasar dan masalah pembelajaran mesin yang menyediakan spesifikasi dasar dan formal dari masalah tersebut. Untuk beberapa tujuan, parameter optimal dapat ditemukan dengan tepat. Untuk yang lain, parameter optimal tidak dapat ditemukan dengan tepat, tetapi dapat didekati dengan menggunakan berbagai algoritma iteratif. Nomor 16, sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Yang pertama ada split validasi, yaitu melakukan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak menjadi dua data terpisah, data latih dan data uji. Kemudian ada cross validation atau cross validasi, melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset
data latih dan validasi. Setiap iterasi memvalidasi satu subset dengan data subset yang tersisa sebagai data latih. Pada cross validation, pagar subset adalah jumlah iterasi. 17. Apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Data training nantinya akan digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai. Kemudian nomor 18, apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Algoritma penurunan gradien atau gradient descent merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari nilai minimum lokal yang dapat dihasilkan dari suatu fungsi parametrik. Kemudian nomor 19, jelaskan mengenai lokal minima. Beberapa titik yang tampak minima tetapi bukan merupakan titik di mana fungsi sebenarnya mengambil nilai minimum disebut lokal minima. Dan yang terakhir nomor 20, apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien adalah algoritma pengoptimalan untuk menemukan fungsi minimum yang bisa kalian tentukan secara mudah melalui penurunan sebuah function. Oke, dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata tolong maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.